Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imran Wijaya, NIM 2018 51070. Saya dari kelas 6C Praktikum Pemrograman Jaringan. Di sini saya akan mempraktekkan materi lab berapa ini? 4.5.5.5. Kita langsung saja. Pertama-tama di sini buka web browser. Di sini perintah kedua untuk membuka library demo lokal udah. Terus selanjutnya step 3 menuju ke halaman ibdocs. Klik di sini untuk ibdocs. Saya sudah masuk ke school library IP. Terus step 4 list buku menggunakan get books ini. Klik di mana saja pada get books. Sini terdapat parameter, ada beberapa parameter IP yang digunakan untuk mengumpulkan atau membuat paginasi output. Terus respon contact table untuk melihat daftar berbagai tipe format data yang informasi dapat dilihat. Terus ada code untuk menampilkan 200 secara default. Oh ya, ada benar. Parameter, respon. 5. Gunakan fitur tryout di dokumentasi IP. Di dalam dokumentasi IP, klik tombol tryout. Perhatikan bahwa Anda memiliki opsi biarkan kosong dan klik tombol execute. Di bagian respon Anda akan melihat call, ya benar ada. Terus request URL ada, code ada, respon body, daftar buku dalam format JSON ya ada. Terus respon header ada juga, melihat daftar buku dalam format JSON. Respon body, oh ya ada, udah sama ya. Gunakan perintah code di jendela terminal. Get respon, pilih perintah call. Nah ini udah jeda terminal, klik kanan pada ini paste konten keyboard terminal dan tekan enter. Perhatikan bahwa ini memberikan antar muka API library. Jadi kita klik kanan, terus copy, kita buka terminal, paste, udah bisa. Get http library demo.local aktif v1 books.
Set application JSON. Ada yang nggak sama ya. Execute http local IP VLAN books. Hasilnya udah sama ya. Terus langkah selanjutnya buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan GitHub. Mana itu? Kembali dari get di bagian parameter pilih mana bar sebagai pilih true, klik execute. Kita perubahan berikut dalam respon. Di print respon call include ISBN. Oh ya, ada dengan true. Request URL input ISBN true, ya benar ada. Lalu respon body memiliki daftar buku sama seperti ini, tapi sekarang termasuk ISBN buku. Oh iya, ada tambahan ISBN. Dapatkan token menggunakan POS login via basic IP. Klik POS. Di mana POS? POS login via basic. Ada parameter try out. Terus klik execute. Username Cisco, passwordnya Cisco 123. Token yang ditampilkan di respon body, pilih informasi di antara tanda kutip, klikkan dan copy informasi ke clipboard Anda. Token copy, scroll ke atas halaman API perpustakaan sekolah, link tombol auto scroll kotak di available authorization akan muncul. Scroll ke atas halaman API perpustakaan. Klik tombol authorize berwarna hijau, kotak dialog available authorization akan muncul. Klik kanan dan paste setelah value. Paste. Ketikkan nama XAPK ya. Informasi ini bersama dengan token yang akan digunakan nanti di Postman. Tutup adalah authorization dan kembali ke daftaran. Kotak dialog kembali ke daftaran. Perhatikan kunci oleh beberapa IP sekarang telah berubah. IP sekarang tersedia untuk Anda gunakan. Jadi tutup ya.
post IP. Post IP logic via basic. Kan buku menggunakan postbooks. Klik IP postbooks. Perhatikan di bawah parameter bawah payload diperlukan tiba-tiba IP menggunakan informasi untuk parameter itu JSON. Klik tryout, ubah title ID, title dan author dengan informasi yang ada di bawah. ID 4, title IPv 6, fundamentals, author Rick Graziani. Klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil dalam kode 200 berarti postingan berhasil. Ya, Anda melihat buku di respon body. Bersama dengan IP, Anda juga akan melihat informasi tersebut untuk call dan request URL. Ya, sama. Untuk menambahkan buku lain, ubah ID judul dan penulis dengan informasi yang ditujukan di bawah ini. ID 5, ubah ini berarti disuruh ubah ya. Titelnya adalah 31 days before your CCNA exam. Author Alan Johnson. Klik execute. Verifikasi bahwa post berhasil. Selanjutnya Anda mendapat kode 401. Yang besar Anda mendapat error invalid IP key. Klik pada IP post untuk menutup jendela window. Anda dapat memverifikasi bahwa buku telah ditambahkan ke halaman Outlook. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda, http library demo, dan refresh halaman. Berhati-hatilah untuk tidak menutup tab IP perpustakaan. Jika ya, maka Anda perlu mengoptimisasi. Ya udah masuk. Ini ada book ID 4 dan 5. Book using get book IP. Kembali ke tab browser, klik get book, klik try out. Jika Anda melihat complete cancel program, maka Anda sudah dalam mode try out. Klik execute. Di bawah responden Anda akan lihat dua buku yang Anda tampilkan. Perhatikan masing-masing memiliki ID unik.
Ya, udah dapat ID 4 dan ID 5. Klik Get Book untuk menutup window. Buat daftar buku tertentu menggunakan Get Books ID IP. Klik Books ID. Get ini. Perhatikan bahwa IP ini menggunakan ID sebagai parameter. Di sebelah kanan terdapat parameter. Ya, masukkan 4 untuk ID yang diperlukan. Sebelah kanan parameter. Di tombol tryout, di bawah parameter masukkan 4 untuk ID yang diperlukan. Klik execute. Perhatikan informasi yang diberikan oleh call dan request URL. Books 4 ya. Verifikasi bahwa kit berhasil dalam server. Respon kode berarti postingan berhasil. Klik Get untuk menutup window. Masuk ke step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete books ID. Klik delete books, klik tryout, di bawah parameter masukkan 4. Klik execute. Verifikasi penghapusan berhasil di server. Respon kode 12 berarti postingan berhasil. Ya, kode pertama adalah kode 2 berarti berhasil. Anda akan melihat buku yang Anda hapus dengan ID 4. Ya, benar, sama. Masuk ke step 13, buat daftar buku menggunakan Get Books IP. Get Books right. Execute dan ya ID 4 udah nggak ada, berarti udah berhasil kehapus ID buku yang keempat. Langsung saya masuk ke part 3, gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator IP. Buka Postman di desktop. Postman. Buat daftar buku menggunakan Get Books IP di jendela utama di sebelah tab Launchpad. Di sebelah tab Launchpad.
di jendela utama di sebelah tab klik tombol plus. Ini tombol plus buat permintaan tambahan anjuran selanjutnya. Ini akan menjadi permintaan get. Klik panah bawah di sebelah get untuk melihat operasi ini termasuk get, post, dan delete ya. Biarkan pada get, klik panah atas di sebelah, masukkan request URL, kembali ke tab school library, di bawah request URL pilih klik kanan copy URL ke clipboard Anda. Kembali ke postman dan retakan URL di sebelah get yang menyatakan enter. Jika menempel, menambahkan baris di bawah, hapus garis tambahan di bawah URL. Ya ada. Klik send untuk memverifikasi bahwa ya udah sama. Catatan, Anda dapat menyimpan output JSON ke file dengan tombol save response. Oh ini, ya. Oh ini save response. Dapatkan token menggunakan post login via di jendela utama, klik icon plus untuk membuat entitled request, terus pilih lanjut dan pilih post, masukkan request URL, kembali ke tab school, perluas post logic via basic. Lucu. Di bawah request URL pilih klik kanan login via basic, saya copy, terus kembali ke postman dan paste URL. Enter request. Klik authorization, setelah jika request tidak lagi ditambahkan, maka kembali ke postman dan menyatakan jika menggunakan paste dengan menambahkan garis bawah di bawah URL, hapus, klik authorization.
Copy hal berikut di daftar drop untuk pilih tipe, pilih basic, out. Untuk bagian isi dengan di bawah ini. Udah sama, klik send. Jika perlu ke bagian bawah body, untuk laptop yang baru Anda akan berbeda di sini. Ya, laptop yang udah benar keluar, tambahkan buku dengan postbook. Sekarang Anda akan menemukan buku IPv6 yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan sini utama, klik icon plus, klik kanan bawah di sebelah get, pilih post, masukkan request URL. Postbook library demo lokal. Ini saya copy, ini saya paste, klik authorization dalam area ini, tipe APK. Di dalam bagian key masukkan di dalam bagian key kembali ke form, pastikan Anda masukkan semua bukan Anda berbeda dari itu. Kembali ke tab post, terus ini, maaf sebelumnya saya sudah pernah mencoba, jadi ini ada riwayat sebelum saya record ya. Kembali di bawah semua authorization, klik body, klik radio button raw. Tidak apa-apa, ini raw text dan ubah option ke JSON. Di area input Anda akan milih angka 1 untuk line 1, masukkan jet. Di 4 titelnya IPv6 fundamentals. Author Graziani. ISBN-nya 978
158 1447778, klik send. Invalid IP. Tadi ada kesalahan waktu copy dan sekarang udah berhasil. Anda sekarang akan melihat respon menggunakan kode status 200. Oh, 200 oke. Ini buat hijau, klik body untuk melihat respon. Perhatikan body defaultnya adalah Pretty Johnson. Ya benar. Klik body untuk melihat body default adalah Pretty Johnson. Iya benar. Ada ya. Terus gunakan parameter tambahan dengan Kitbox ID ke web school library. Perhatikan parameter yang tersedia: input ISBN, scroll ke Kitbox ID, books, input ISBN dengan default menjadi false. Sebelumkan hasil menggunakan parameter yang ditentukan default ID. Author, kembalikan hanya buku-buku daripada yang baik digunakan untuk pemrograman. Klik try out. Parameter, klik jadi true. Slot breaknya adalah author, klik execute. Di respon body daftar buku yang sekarang diurutkan berdasarkan penulis dan termasuk ISBN. Ya udah sama ya. Perhatikan bahwa request sekarang menyertakan parameter dan Anda akan lihat ini lagi di Postman. Ya, kembali ke Postman dan buka tab IP pertama. Kok tidak ada? Sesama.
saya copy, klik param, tekan pilih kotak input query params. Oke, di bawah oke masukkan include SBN, dan di bawah value masukkan true. Udah, perhatikan di bagian sort by author dan value ya benar. Jadi ya telah memperbarui asli ini adalah reinforcement menggunakan yang parameter query ya. Klik send, ketikkan di body, sekarang akan lihat buku yang sama ya, udah sama. Gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator. Buka Visual Studio, Visual Studio Code, open folder, school library, klik OK. Di panel VS Code Explorer, nah klik add 100 random file untuk membuka. Di bagian atas perhatikan shebang. Yang mengatur ini ke Python 3 dan kemudian dipilih di import. Apakah ini? Nah, kan bukan library request, nama kosan library request sebutnya. Baik, ada library penting. Buka jendela terminal dan mulai Python 3 dari Faker. Nah, semuanya. Terminal. School library. Python from Faker import Faker Faker sama dengan Faker. PT
ya udah sama. Berarti menghasilkan data aja, gunakan library print is format name, format fake name. My name is Kevin Kim yang dihasilkan ya. Gunakan 3% yang disorot pada langkah 2D di atas. Melakukan perintah yang akan mencetak attribut palsu berikut. My name is I work SBN DB format name fake catch parcel fake.isbn 13. Enter. Di sini yang biasanya adalah my name is John Scott and I wrote proactive for generation open architecture. SBN-nya sekian ya. Dan program baru digunakan untuk mengulangi 3 metode untuk membuat entry school library. Masukkan yang berikut ini, masukkan 10 nama aja. Setelah gitu, Anda harus menekan kembali untuk kedua kali. For in range 10 print fake name ini yang hasilkan adalah Monica Thomas, Kayla Smith, Carlos Jennings, Tyler Figueroa, Zari Rhodes, Troy Harris, Catherine Johnson, Matthew Mills, Danny Davis, dan Debbie Brooks. Keluar dari informasi mencuci library faker dengan mengetik quit. Review variabel fungsi. Kedua fungsi 3 variabel bukan token oleh ya non school library.
Dua function dalam program menggunakan 3 variabel dengan token atau sendiri layanan variabel fungsi layanan School Libre IP host. Token post fungsi get auto token dengan 3 variabel permintaan atau request. Get auto token FIP host browsing via basic. Jika panggilan tidak berhasil, if air status code 200 else X out. Untuk function addbook menggunakan script addbook, yaitu div addbook bikin book. Dan jika seandainya panggilan tidak berhasil, akan menguji menggunakan salah satu variabel di langkah 4, yaitu adalah if else script ini. Selanjutnya review code. Fungsi add yang dipanggil dengan hasil fungsi untuk add out token adalah ini. Modul faker tulisan variabel digunakan caranya jika ingin menyimpan 2 buku. Faker for allowing untuk range pengulangan. Hanya 3 variabel menyimpan fact of ini untuk menyimpan pengulangan. Itulah buah parameter payload untuk IP book dan JSON dengan format berikut. Parameter payload untuk IP book dan JSON string. Variabel book dengan 3 kunci book ID, author, ISBN. Web auto, ISBN, book. Jalankan verifikasi program. Masukkan perintah Python tree untuk menentukan School Library Python 3 add 100 random books .py. Release bersama. Kembali ke browser dan refresh halaman. Anda sekarang akan melihat 100 buku yang Anda tambahkan. School Library, ya benar, udah hasilnya udah tampil.
Jika Anda membuka halaman dokumen IP dan menggunakan tryout, Anda akan mendapatkan daftar 10 buku pertama. Anda dapat memasukkan nilai 2 hingga 10 kontak untuk melihat buku lain. Maaf, saya tidak akan menjalankan yang terakhir karena itu pasti akan menambah banyak tambahan buku. Demikian percobaan praktek materi lab 5. Materi lab 4.5.5. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.